Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata internasional. Sebelum kita membahas apa saja asas-asas atau lex causa yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, mari kita pelajari dan simak terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum menurut hukum domestik di Indonesia. Kita tahu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan itu timbul karena perjanjian yang diatur di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan juga yang kedua, perikatan itu timbul karena undang-undang, yaitu diatur di dalam pasal 1352 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan yang timbul karena perjanjian di dalamnya itu menimbulkan ikatan-ikatan hukum, seperti misalnya ada banyak prestasi yang harus diikuti, yang harus dipatuhi oleh para pihak. Seperti umumnya di dalam perjanjian itu prestasinya berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan perikatan juga timbul karena undang-undang sebagaimana diatur di dalam pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan yang timbul dari undang-undang juga lahir karena timbul dari undang-undang itu saja, yaitu misalnya pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban anak di dalam keluarga. Sedangkan ada juga perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan seseorang, di mana itu diatur di dalam pasal 1353 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan seseorang maka dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan hukum atau rehmati khedat, yaitu diatur di dalam pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan perbuatan melawan hukum, yaitu anrehmati khedat, yaitu diatur di dalam pasal 1365 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, berdasarkan pasal 1356 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ diatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk memberikan ganti rugi. Nah, sebenarnya pasal ini bukanlah pasal yang memberikan definisi terhadap apa itu perbuatan melawan hukum, tetapi pasal 1365 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mengatur elemen-elemen atau unsur-unsur apa yang harus dipenuhi ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi, yang pertama adalah harus ada perbuatan. Perbuatan itu bisa berupa perbuatan positif maupun perbuatan negatif. Yang kedua, perbuatan itu harus perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan itu menimbulkan kerugian. Dan yang terpenting adalah ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi. Sehingga di dalam konteks hukum perdata internasional, perbuatan melawan hukum bisa jadi terjadi dengan beberapa situasi. Yang pertama adalah pelaku perbuatan berdomisili atau berkewarganegaraan negara lain. Yang kedua, perbuatan dilakukan di suatu wilayah atau suatu negara lain. Dan kemudian akibat-akibat dari perbuatan itu timbul di suatu wilayah negara lain. Nah, bagaimana hukum perdata internasional mengatur perbuatan melawan hukum yang mana mengandung unsur-unsur asing tersebut? Hukum yang berlaku dalam perbuatan melawan hukum yang mengandung elemen asing bergantung pada teori yang diikuti oleh pengadilan atau sistem hukum nasional suatu negara. Teori tersebut antara lain the lex fori theory, atau hukum yang berlaku di dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada hukum di mana gugatan perbuatan melawan hukum diajukan atau di negara forum, dan the lex loci delicti commissi theory,
yaitu hukum yang berlaku di dalam perbuatan melawan hukum adalah hukum di mana perbuatan melawan hukum itu terjadi. Di Indonesia, berdasarkan pasal 18 AP, kita menganut the lex loci delicti commissi theory, yaitu hukum yang berlaku yang berkaitan tentang perbuatan melawan hukum adalah hukum di mana perbuatan melawan hukum itu terjadi. Jadi, beberapa pengadilan atau seluruh pengadilan yang ada di Indonesia, hakim dapat menganut prinsip atau asas the lex loci delicti commissi. Apabila perbuatan melawan hukum itu terjadi di negara lain, maka hakim harus menggunakan hukum negara di mana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Demikian penjelasan singkat saya yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam hukum perdata internasional. Semoga penjelasan singkat ini dapat menghantarkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata internasional. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Education saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.